Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pada subuh yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian soal jawab ahasan masih di buku pertama jilid kedua. Karena satu buku ini ada 2 jilid, makanya di covernya, di sampulnya jilid 1 dan 2. Ternyata di cetakan yang dahulu soal jawab ini bukan 2 buku dan 4 jilid ya, tapi semuanya ada 10 jilid, terpisah menjadi 10 buku. Aurat halaman 644. Ada pertanyaan yang masuk kepada ahasan dan asatidah yang mengelola soal jawab ini, yang mana soal jawab ini awalnya adalah pertanyaan tentang keagamaan dalam sebuah majalah. Lalu kemudian oleh murid-muridnya ahasan dikumpulkan, dijadikanlah kitab soal jawab. Pertanyaannya, apakah hukum seorang sakit diobati oleh perempuan Belanda di rumah sakit yang sudah melahirkan anak didiamkan dengan terbuka aurat? Yang kita pahami, bagaimana hukum perempuan itu terlihat aurat oleh dokter, oleh bidan begitu. Sekarang kan sedang viral ya, seorang dokter anestesi itu bukan sedang mengobati, bukan perempuannya sedang melahirkan. Konon kabarnya seorang pemudi, dikatakan perempuan berusia sekitar 20-21 tahun mengantar siapanya? Ayahnya. Lalu kemudian mau diambil darah gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Pemerkosaan, pencabulan. Dalam kondisi perempuan itu sedang tidak sadarkan diri. Jangankan seperti itu begitu. Bahkan jauh-jauh hari ahasan dan asatidah yang mengelola soal jawab ini pernah ditanya tentang bagaimana hukum perempuan yang sedang diobati atau wanita yang sedang melahirkan terlihat auratnya. Kalau melihat pertanyaan diobati oleh perempuan Belanda, berarti di zaman ahasan ada rumah sakit yang dokternya itu orang Belanda. Ada satu video menarik ya di media sosial yang mengungkapkan bahwa sesungguhnya pemerintahan Hindia Belanda itu di samping hendak menjajah bangsa kita, mereka juga menggunakan pola pembangunan.
bagaimana Hindia Belanda menunjuk para petinggi, katakan di daerah-daerah, ya kalau sekarang di kabupaten ada bupati misalnya, di provinsi ada gubernur. Nah, ketika di zaman Hindia Belanda pun ada kepemimpinan seperti itu. Dan itu ada aturannya. Nah, ternyata selain kejahatan kala itu ya, Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda menjajah bangsa kita, ditambah lagi pejabat-pejabat yang diangkat oleh Hindia Belanda itu juga korupsi. Jadi pendek kata, selain kita dijahati oleh bangsa lain begitu, bangsa kita sendiri juga jahat. Jadi kan yang diangkat sebagai pemimpin daerah itu bangsa kita sendiri. Jadi tong boroma bangsa batur, bangsa orang sorangan ge jahat, korupsi. Seperti contoh kasus ada pembangunan rel kereta api misalnya, ada pembangunan jalan raya. Nah itu ada anggarannya begitu, ada aturannya, pekerjanya berapa orang, konsumsinya apa, kemudian gajinya berapa dan lain sebagainya. Dalam video itu dikatakan bahwa ada beberapa oknum yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda dari bangsa kita sendiri tidak memberikan upah yang layak, tidak memberikan makanan yang layak. Sampai katanya ada pimpinan di Hindia Belanda yang pada akhirnya dikembalikan ke Belanda. Kenapa? Karena karakter bangsa Indonesia sejak dulu, karakter korupsinya itu sudah ada. Jadi lamun kuduna ka padamel teh misalna harga nasi bok teh sabaraha? Sabaraha nasi bok ica hargana? Daging hayam, aya jerukan, aya caian. Sabaraha? Mela 25.000 cakap. Ini malah dikasih bala-bala jeung cai hiji misalnya. Pantas saja kalau badannya kurus seperti siapa? Seperti siapa saja. Ini pertanyaannya ada kaitan dengan perempuan Belanda di rumah sakit. Boleh tidak misalnya Nesa melahirkan, Anida diobati sama dokter, terlihat auratnya, boleh tidak? Itu pertanyaannya. Jawab, seorang bidan atau dukun beranak itu apa kalau sekarang? Pak Raji. Disebut Pak Raji tapi perempuan ya, harusnya Maraji. Dukun beranak. Biasanya nenek-nenek atau ibu-ibu yang sudah tua yang membantu proses melahirkan. Ada bidan dibantu oleh dukun beranak atau Pak Raji. Pak Raji tapi perempuan, harusnya Maraji. Seorang bidan atau dukun beranak sudah tentu perlu membuka aurat wanita yang diurusnya. Dan ada kalanya orang yang melahirkan itu didiamkan sebentar selama mengurus anaknya yang baru lahir, atau mengurus keperluan lain yang berhubungan dengan ibu atau anak itu. Mungkin tidak yang melahirkan auratnya tidak terlihat. Susah. Ya. Apalagi hari ini ada beberapa dokter di rumah sakit, mohon maaf ini ya, yang menangani melahirkan itu laki-laki. Di mana? Al Arjen.
Al-Arjan melahirkan, yang menangani Al-Arjan itu laki-laki. Siap tidak? Kalau bisa perempuan. Tapi kan darurat biasanya kalau hal melahirkan itu. Kalau mau di rumah sakit ya. Dibawa ke rumah sakit. Tergantung siapa yang sedang praktek gitu ya. Ini suami saya mau melahirkan atau istrinya? Istri saya mau melahirkan. Kan itu langsung dibawa ke ruangan lalu dicari oleh pihak rumah sakit siapa dokter yang siap melakukan praktek melahirkan ketika itu, siapa saja. Tak. Sekarang hari ini ada beberapa dokter ahli kandungan itu laki-laki. Gimana, Mi? Melahirkan dibantu oleh laki-laki siap? Kalau bisa perempuan. Tapi kalau darurat boleh tidak? Terpaksa gitu. Makanya ada kasus kan ketika seorang dokter ahli kandungan, apa istilahnya, obgyn ya, menatap beda dengan biasanya. Jadi tatapan itu kan ada tatapan biasa, ada tatapan penuh syahwat. Makanya mata itu bisa bicara. RG dipelong ku UG nu biasa melong jeung anu luar biasa karaos deh. Itu terasa. Atau sebaliknya UG dipelong ku RG, pelongan biasa jeung pelongan luar biasa itu beda. Makanya dalam Islam ada syariat menundukkan pandangan. Nah, terjadi kasus ada seorang dokter memandang aurat pasiennya dengan pandangan berbeda di satu negara, dan pasiennya merasa malu. Itu langsung kan oleh pasiennya dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Ima cenah asa beda natapna, neutupna asa beda. Makanya seorang dokter itu kan ketika diangkat menjadi dokter ada yang disebut sumpah apa? Sumpah jabatan. Begitu. Jadi benar ya kata-kata seorang dokter itu kalau tidak beriman, kalau jahat akan lebih jahat daripada apa? Daripada pembunuh. Karena kan dia tahu ilmunya ya. Seorang dokter itu tahu obat untuk mengobati harus dikasih apa saja. Dan obat untuk membunuh tahu tidak dia? Tahu. Makanya seorang dokter itu harus soleh. Ada yang cita-cita mau jadi dokter? Cung? Jadi naon atau cita-cita? Nabkah cita-cita jadi dokter tidak? Atau mau ditangani sama dokter saja? Laki-laki perempuan? Jadi kata Hasan tidak mungkin pasti akan membuka aurat. Hal yang demikian kata beliau sudah tentu tak terlarang, tidak apa-apa katanya. Bahkan harus begitu. Asal saja tidak dibuka aurat itu hingga terlihat oleh orang yang tidak ada hubungannya dengan hal mengurus ibu dan anak tadi. Teu naon gitu Lutfi teu naon dokter ningal aurat pasien, bidan ningal aurat pasien, suster ningal aurat pasien kalau berkepentingan. Dan orang yang tidak berkepentingan lainnya tidak boleh. Misal, kalau diinfus biasanya di mana? Bagian tubuh mana yang diinfus? Hidung atau pipi? Yang diinfus apa? Alipah? Alipah pernah diinfus? Oh belum. Tangan. Di sini kan? Misalnya, Dek Alifah diinfus dulu ya. Buka dulu bajunya. Dek Alifah harus bertanya, kenapa infus buka baju? Kan infus mah di
pergelangan tangan. Nah, ini berarti ini dokter main-main nih. Masa di infus harus buka baju? Nah, itu harus curiga. Jadi pada bagian yang itu saja yang boleh. Atau biasanya kalau ibu-ibu kalau demamnya tinggi, sakit kepala hebat dulu ya, entah sekarang masih juga. Kalau mau disuntik yang cepat di bagian apa? Bagian pantat. Bahasa Sundanya al-bujuru. Kan kalau dokter dulu mah, ibu punten cenah dibuka heula sakedik. Jos. Tapi dokter sekarang mah ada yang tidak mau. Gak usah dibuka, Bu. Suntikannya ini tajam sekali. Disuntik sama gamisnya dan itu menembus. Gitu. Pernah Salman disuntik pantat? Belum juga. Nah, itu kadang dokter menanganinya seperti itu. Mengal damang cenah urang suntiknya pan kaluar ti rumah sakit teh terus saya nyabakan bujur di gelang-gelang kunaon cantikan nyabakan bujur namanya disuntik cenah ku dokter gitu. Nah kadang seperti itu. Kembali lagi bahwa bidan, dokter, suster boleh melihat aurat pasien kalau darurat. Kalau tidak darurat boleh tidak? Tidak boleh. Sebagaimana kaidah usul fikih ya, ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan yang sebelumnya dilarang. Kalau bidan-bidan itu melanggar, kata Hasan, nu kuduna teu dibuka kalah dibuka, anu teu perlu ditingali kalah ditingali. Kalau bidan-bidan itu melanggar, kata Hasan, batas-batas yang dibenarkan oleh agama hendaklah diperingatkan oleh si sakit. Itu bahasanya Arifat. Betul ya? Di situ tertulis si sakit. Rifat teh sakit kepala. Cek dokter teh, "Dek, sakit apa?" "Sakit kepala." "Buka celana." "Saya sakit kepala, bukan sakit lutut." Nah, maka kata Hasan, peringati dokternya. Tidak boleh begitu, Pak. Begitu. Hati-hati ya. Sekarang ada laki-laki predator. Apa laki-laki predator? Sama. Laki-laki predator apa? Jadi laki-laki predator teh laki-laki yang suka mencabuli anak-anak kecil laki-laki. Maaf, istilahnya apa? Disodomi. Aya laki-laki predator, aya dokter jahat, aya laki-laki cunihin ke perempuan. Terakhir kan di media sosial ada seorang oknum ya, oknum polisi cubak-cabak ke istri orang, suaminya marah. Itu semua akibat apa ya kira-kira? Hah? Tidak menjaga pandangan. Makanya hati-hati, jangan coba-coba Ahnaf dan teman-teman semua nonton film porno. Nanti akan menjadi penyakit, akan menjadi toksit dalam diri kita. Kemudian kalau bahasa ahli psikologi mah masuk ke alam bawah sadar. Tapi kan ningali hayam we kabita. Diperkosa hayam. Sieun kan? Kenapa? Karena terlalu banyak nonton film porno. Hati-hati. Nanti saya sarankan ke Ustadz Endar kalau ada santri asrama ketemu nonton film porno, rajam 100 kali lah. Dijilid, cambuk 100 kali. Atau mau dilempari ku sapa santren. Karena bahaya itu. Makanya kalau sedang scroll media sosial, ada yang terbuka-buka auratnya,
lewat. Jangan meracuni pikiranmu dengan hal seperti itu. Musola hadis sesenalan, Quran laleungitan, pelajaran teu ngarti-ngarti, ningali hayam-hayam merkosa, omes, otak mesum. Tepikeun ka khusyuk dina salat leungit dan lain sebagainya. Makanya kata Hasan kembali lagi, kalau bidan ini melanggar tidak bisa diperingatkan, maka kasih tahu oleh si sakit atau oleh suaminya atau sanak saudaranya. Kemudian kata Hasan, kalau peringatan itu tidak diperhatikan, sudah dikasih tahu, ngeyel gitu si bidan teh, tidak menjaga aurat pasien. Kata Hasan, hal itu perlu disiarkan kepada saudara muslimin yang lain, supaya mereka jangan berobat di rumah sakit itu. Bejaan batur euy, ulah lalandong di rumah sakit eta naha aya dokter cabul, aya bidan cabul, aya suster cabul. Itu sampai kata Hasan seperti itu. Ini disebutnya dalam usul fikih adalah syaddud dari'ah. Syaddud dari'ah itu apa? Mencegah lebih baik daripada kejadian. Kenapa Islam mengharamkan pacaran? Kenapa? Mencegah agar tidak terjadi perzinahan. Pertanyaan yang lain, apa dalil tentang dibuka aurat sekedar perlu? Jawab kata Hasan, kita telah maklum bahwa perempuan wanita itu aurat kepada laki-laki dan laki-laki aurat kepada wanita. Maksudnya apa? RG tidak boleh. Cicing dihareupeun kelas unggal uge nu ngaliwat tingali teu meunang. Itu bukan cuci mata, mengotori mata. Atau uge unggal RG ngaliwat ditinggali, situ mah kasep euy. Situ mah cadu mandi geuleuh gitu. Tidak boleh. Atau scroll media sosial ningali nu gareulis, zoom 7 kali zoom. Teu meunang. Uge nonton apa? Drakor. Drama Korea, Masya Allah, tabarakallah. Bertaubatlah. RG harus menundukkan pandangan, UG juga harus menundukkan pandangan. Satu dengan yang lain tidak boleh melihat melainkan kalau ada keperluan. Temenang RG patetep jeung UG patetep jeung RG, tidak boleh. Siapa yang tidak bolehkan? Allah kan dalam Al-Qur'an. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihinna wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan kepada orang-orang beriman yang laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Dalam ayat yang selanjutnya, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Itu Allah yang suruh. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri tentang kita sendiri. Pansok aya omongan kieu cenah rezekinya. Kumaha cenah? Yang tahu tentang diri kita hanya diri kita sendiri. Eta teh salah. Omongan kita teh salah. Itu Arjunnya. Yang tahu tentang Arjun bukan Arjun, tapi yang tahu tentang Arjun adalah Allah. Terkadang kita mah tidak tahu diri kita teh harus kumaha. Asli eta teh yang benar seperti itu. Bukan diri kita yang tahu kepada kita sendiri, tapi Allah. Pan kahoyong urang mah nya, ahna aya nu geulis kumaha? Mantap.
hayang. Tapi cek Allah kumaha? Entong, tungkul. Allah lebih tahu. Itu ya. Nah, jadi yang lebih tahu tentang diri kita atau Allah? Allah. Kalau kata Allah tunduk, tunduk. Kalau kata Allah boleh lihat, silahkan lihat. Kapan saja kata Hasan boleh melihat antara laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya. 1. Ajar mengajar, guru murid, murid guru, ustadz mustami, atau kalian sedang presentasi di hadapan teman boleh. Gitu. Tapi yang saya rasakan ya sebagai guru, ujian juga sebenarnya. Ngajar guru napa megat ngajar ke istri kengeng enggak? Kengeng. Tapi itu juga sama, ada ujiannya, ujian keikhlasan. Misalnya di antara santri ya, atau di antara ibu-ibu pan aya nu geulis, aya nu geulis pisan, aya nu rada geulis, aya nu rada-rada geulis, aya nu rada geulis. Atau bu guru mengajar murid-muridnya laki-laki, aya nu ganteng pisan, aya nu rada ganteng, aya nu rada ganteng. Ujian tidak? Ujian. Kalau gurunya tidak ikhlas bagaimana? Kanu geulis, we melong teh, leresnya. Naros kanu geulis, we terus. Anu rada geulis mah tara ditaros. Itu ujian. Hari saya mah kadang tadi sebat nami sadayana teh mohon maaf sering lupa nama santri itu. Kadang ingat-ingat teh geus beres ngajar, oh si anu teh eta ngaranna teh. Bukan berarti saya pilih kasih dengan tidak menyebut nama semua. Makanya hati-hati juga dengan oknum guru. Ada guru mencabuli murid, ada murid bogoh ka guru, ada pada guruna geus boga pamajikan atau guruna geus boga suami. Makanya yang membatasi itu bukan diri kita tapi siapa? Sekali lagi Allah. Iku kudu apal urang teh kaluar tina aturan atawa henteu. Uge misalnya keur diajar jeung bapak guru teh jeung ngusapan tongong. Sing bageurnya is naon? Jeung nyabakan tongong tidak boleh. Atau RG keur nyerat jeung dicepengan pananganna ku bu guru, kade ku ibu pangnyeratkeun, tidak boleh. Walaupun dia adalah guru, tidak boleh. Jadi kalau kata Hasan yang boleh itu ajar mengajar, tetap saja ada batasan-batasannya. Yang kedua yang boleh itu berjual beli. Yang ketiga menjadi saksi. Menjadi saksi itu di mana? Di pengadilan ya. Yang keempat berobat. Hasan memberikan keterangan dalil pada satu persatunya terlalu panjang. Kalau perlu boleh kami terangkan. Sebenarnya sudah ya dalil tentang aurat itu dari halaman berapa? Panjang sekali ya tentang aurat itu. Bisa dibuka nanti pada halaman-halaman sebelumnya. Jadi kesimpulannya, boleh tidak sedang berobat terlihat aurat? Boleh kalau darurat. Kalau tidak darurat, jangan. Tidak. Tadi saya lupa ya yang 10 jilid mah bukan soal jawab Hasan, tapi kata berjawab. Nanti Abdul Qadir Hasan itu 10 jilid dijadikan 2 buku. Kalau yang soal jawab ini 2 buku, 1 buku 2 jilid, berarti 2 buku 4 jilid. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Dan terakhir, berhati-hatilah kalau berobat. Carilah dokter-dokter yang soleh, bidan-bidan yang soleha. Bahkan sekarang
Musimnya apa? Menyimpan CCTV yang kecil-kecil itu ya. Ada yang nyimpan di jamban, ada yang nyimpan di ruangan. Tahu-tahu viral weh. Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Kita nu dikaca-kaca teh saha? Dengan saurang. Teteh saya teh? Teh Ribda. Itu Teh Ribda. Kita harus hati apa? Hati-hati. Ilmu dia Ribda berarti itu Aprida. Pahili wae. Berarti sekarang yang tertua di asrama putri siapa? Ribda dan Aprida ya, kelas 11 ya. Kelas 11 berapa orang? 1 orang lagi. Mana Nadia? Oh, Sakit. Kalau di asrama RG yang tertua siapa? Rifat, kelas 10. Kalau lurah asramanya? Rifat. Itu sing saroleh, sing soleh. Kemudian yang terakhir, berhati-hatilah dalam berobat. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.